para oligarki tidak berusaha mencari putra-putri terbaik bangsa. Yang dia cari adalah putra-putri yang bisa dikontrol oleh mereka hanya dengan cara nggak perlu putra-putri terbaik bangsa Bapak dan Ibu, asal lawannya lebih lemah. Anda yang sudah 2 deklarasi ataupun yang mau ditunjuk ini rambutnya putih, ininya berkerut dan lain-lain, kami mau nanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau Anda jadi presiden nanti, Anda mau nggak menghapuskan presidensial threshold? Yang kedua, apakah tukang las boleh berasal dari Cina? Kalau ada kerjasama proyek yang ada di Indonesia, kata Panda, Bapak Jokowi ini gampang gampang mengingat-ingat orang dalam arti konotasi kemudian bisa membalas. Profesor Dr. Effendi Ghazali, kekekahan pihak yang tadi satu itu, yang kanan istilahnya tadi, dalam deskripsi Prof tadi yang kanan gitu, sesungguhnya kan semata-mata karena ingin memastikan bahwa supremasi mereka akan terus berlanjut kan. Ada 3 kecenderungan. Iya kan gitu kan. Salah satu yang mudah dibaca oleh orang yang katakan awam lah katakan atau sedikit mau membaca politik bahwa ingin memastikan supremasi di tangan mereka itu harus berlanjut setidaknya ketika dalam konteks untuk maju ke periode kedua gitu kan. Atau penerusnya malah. Atau penerusnya. Nah, bisa jadi kan gitu kan. Nah, kalau ini terus-menerus berlangsung begini, sementara yang satunya tadi sebelah kiri tidak kunjung mendapatkan katakanlah hak demokratis, pemenuhan hak demokratisnya yang sesungguhnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan hanya mengatakan partai politik atau gabungan partai politik. Bahkan sebetulnya dikatakan justru bahkan dipastikan didukung oleh original intent dari amandemen sendiri. Lalu situasi kita ini mau sampai kapan lingkaran setan ini? Nah, vicious circle ini. Kita harus bilang begini. Hai kawan-kawan yang ingin mempertahankan dari periode pertama ke periode kedua, ataupun ingin memastikan penerusnya, Anda itu selalu boleh loh bergabung bersama-sama. Betul nggak? Kita nggak melarang Anda bergabung bersama-sama untuk mempertahankan supremasi Anda. Tapi kok kami sendiri Anda larang-larang gitu. Itu kan perbedaannya. Tapi baik, masuklah kita ke Taman Sari oligarki. Ada 3 persoalannya. Dia berjalan bersama dengan yang pertama, itu mereka yang berkuasa punya kecenderungan menaikkan presidensial threshold. Catat aja. Lihat aja. Teman-teman Demokrat itu suka bilang, enggak, Pak SBY itu dipaksa. Ya kan? Dipaksa oleh keadaan pada waktu itu orang lain menaikkan, Pak SBY sudah mengkompromikan. Tapi orang lain bisa bilang enggak, di masa Pak SBY itu juga naik. Faktanya begitu. Faktanya demikian gitu ya. Tapi sudahlah, artinya paling tidak disadari sekarang ketika Partai Demokrat bilang enggak dong, enggak boleh ada presidensial threshold gitu ya. Tapi harusnya kalau setidaknya dalam bahasa yang agak lebih tenang kita bilang harusnya dulu Partai Demokrat fight habis. Karena dia berkuasa. Betul kan? Walaupun dia keluar loh, walk out loh untuk undang-undang yang pemilu yang sekarang 17/2007 itu dia walk out. Jadi punya kecenderungan menaikkan. Kenapa punya kecenderungan menaikkan? Kalau lebih gampang lawannya, tidak terlalu banyak kan lebih gampang. Itu logika sederhana. Yang kedua, ini yang penting. Begitu masuk ke teori oligarki, Bapak Ibu pemirsa, Bravo Iwan, oligarki kurang lebih orang-orang yang berpengaruh dalam konteks kekuasaan, termasuk juga keuangan. Yang berusaha untuk mempengaruhi siapa yang berkuasa selanjutnya untuk kenikmatan mereka. Kurang lebih begitu ya, oligark ini kan. Nah, mereka mau memastikan bahwa siapa yang memerintah selanjutnya itu adalah orang dalam tanda petik asuhan mereka. Taman Sarinya ini kan, mohon maaf nih nanti dianggap nama-nama TK atau apa gitu. Tapi pokoknya Taman Sari itu gambaran untuk mengatakan pengasuhan mereka gitu. Nah, poin yang ketiga, menarik teori Ronald Osman dan Shapiro waktu saya di Cornell dulu. Dia mengatakan nih, Pak Effendi, hati-hati. Kalau sistem demokrasinya nggak berkembang, maka oligarki itu salah satu buku terkenal Jeffrey Winter ya. Maka oligark, jadi artinya para oligark, orangnya itu, dia kadang-kadang tidak berusaha mencari putra-putri terbaik bangsa. Yang dia cari adalah putra-putri yang bisa memperhatikan dan bisa dalam tanda petik diperhatikan atau dikontrol oleh mereka hanya dengan cara nggak perlu putra-putri terbaik bangsa Bapak dan Ibu, asal lawannya lebih lemah. Jadi tidak perlu orang terbaik, tidak perlu putra asal lawannya lebih lemah. Tidak perlu putra terbaik, asal lawannya lebih lemah. Dan itu
suka tidak suka tanpa disadari oleh publik, Ya. tapi telah mereka lakukan dengan sangat terencana, Oh, iya. well planned, Ya. gitu kan, dan well organized, Iya. and very well financed kan. Oke. Pasti mereka kondisikan Ya. agar itu tercapai. Sehingga akhirnya teman-teman Sehingga mahasiswa nggak lawan protes. muncul tidak kuat. Iya, nggak protes presidensial threshold, ya kan? betul. Kalau kita sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi untuk presidensial threshold itu jalan sunyi loh. Nggak banyak yang dukung. Kita sendiri-sendiri aja bagaimana? Coba kalau kita sidang tuh yang datang 200.000 orang misalnya, karena itu adalah melanggar, ya kan? Kebebasan berdemokrasi. Kami mempersilahkan Anda gabung aja kalau Anda mau. Tapi kenapa kami kalau sendiri nggak boleh, misalnya gitu kan? Sehingga kita bisa menemukan taman sari putra-putri terbaik bangsa gitu. Jadi oligark barangkali bisa menghalangi orang lain dapat tiket. Karena dia bisa menentukan siapa yang maju dan kemudian disediakanlah lawannya yang tidak terlalu baik. Saya nggak mau pakai istilah lain ya. Yang Pembicaraan tidak terlalu ramai baik. di publik, Prof, Ya. paling tidak di level bawah. Ya. Saya selalu merasa sebagai wartawan kan, Ya, ya. and also Ya. the never dies. Deh. Ya, never Ya, dies. jika a journalist never knows pension scheme Ya, ya, or ya. retirement. Ya. Saya selalu coba menangkap apa yang dirasakan oleh kalangan masyarakat biasa. Kalau mungkin pakai istilah masyarakat, katakanlah yang ekonomi yang mungkin saja lemah dan lain-lain. Maksud saya orang-orang biasa begitu. Ada juga selain itu situasi batin mereka yang tertangkap adalah bahwa mereka sebetulnya tahu yang berlaku sekarang di Republik ini adalah tanda kutip supremasi para oligark tadi. Ya. Lalu di sisi lain mereka sebetulnya tidak bodoh-bodoh amat dalam pandangan saya, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini, apa yang saya tangkap langsung di lapangan begitu. Tapi ya sayang mereka memang orang biasa lagi-lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kan sistem kita memilih sistem demokrasi. Dan itu ejawantahkan lewat tentu saja sistem pemilu kita, tentu saja adalah produk DPR yang notabene adalah mainannya tanda kutip ini para parpol. Yang tadi Anda sudah jelaskan dengan sangat bagus itu, Prof, dan membuat semuanya terjebak di situ. Yang sadar, maksud saya, yang sangat menyadari situasi sekarang ini yang katakanlah betul-betul pengap begitu, betapa banyak kalangan semakin betul-betul tanda kutip menderita kata mereka menghadapi PHK yang dirasakan oleh saudaranya, kerabatnya, dan ini real, Prof. Itu real. Betapa mereka sangat sulit sekarang mencari rupiah demi rupiah. PHK, di sisi lain harga yang terus naik, dan mereka sudah tahu, oh ya, tahun-tahun politik nanti jangan-jangan akan semakin mengeras ini, katakanlah dalam bahasa orang-orang biasa itu kubu-kubuan kata mereka. Nah, kalau saya mau bilang gini, sangat menyedihkan. Saya ada 3 jawaban untuk itu. Nanti kita tahan sampai di situ ya, supaya Bravo Iwan lebih semangat di minggu-minggu selanjutnya. Tapi, ini. Tahan dulu ya. Yang kita simpan untuk yang akan datang ya. Tapi saya kasih clue sedikit. Komen dulu. Clue sedikit itu adalah gini. Kan sekarang ada deklarasi-deklarasi. Nah, sudah ada yang deklarasi 2 lah minimal kan. Satunya itu 13 Agustus kalau saya nggak keliru tanggalnya. Prabowo Caimin. Itu antara Gerindra partai, kan? PKB, Pak Prabowo dan Caimin. Nah ya, walaupun kita belum tahu siapa yang presiden dan wakil presidennya. Dua-duanya pengen jadi calon presiden. Keduanya berkoalisi. 3 Oktober itu mendeklarasikan Anas, Nasdem. Ya kan, kemungkinan akan disebut-sebut berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Pertanyaan saya, ini menarik nih. Dengan ini nanti kita simpan karena nanti ada jawaban pertanyaan itu. Kok rakyat diam saja? Kok mahasiswa diam saja? Padahal mereka tahu loh di lapangan sebetulnya gitu ya. Persis. Sekarang pertanyaan saya adalah, ketika kita heboh, copres, ya bahkan ada kumpul-kumpul di stadion GBK itu, yang katanya nggak boleh dipakai sampai Piala Dunia U20. Hari Sabtu terakhir, bukan hari Sabtu terakhir November, hari Sabtu tanggal 20 November 2022. Oleh relawannya Jokowi. Iya, itu masih dipakai ya. Masih dipakai? Kata KPUPR nggak boleh katanya. Tapi nanti harus dicari tuh jalan yang benarnya yang mana gitu ya. Tapi sudah, saya mau mengatakan begini, dari semua yang sudah deklarasi ini, boleh nggak kita tanyakan kepada mereka? Nah ini penting. Nah ini disuarakan oleh Bravo Iwan. Jadi kalau kita sekedar tahu, kita mau tahu nih, ini kaitannya dengan oligarki apa bukan? Kita tanya kepada mereka, Anda yang sudah 2 deklarasi ataupun
Yang mau ditunjuk-tunjuk ini rambutnya putih, ininya berkerut dan lain-lain. Kami mau nanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau Anda jadi presiden nanti, Anda mau nggak menghapuskan presidensial threshold? Wih, Itu keren. Saya setuju. Keren nggak? Keren itu, Untuk keren, mengatakan keren. dugaan-dugaan kami tentang oligarki, Anda bubarkan nggak gitu? Keren itu, keren. Ya kan, itu satu. Iya. Kan menarik kan? Terus yang kedua, pertanyaan lagi. Kita dua aja malam ini. Apakah tukang las boleh berasal dari Cina? Kalau ada kerjasama proyek yang ada di Indonesia. Itu loh. Menarik kan? Iya kan? Luar biasa. Tukang las boleh nggak? Iya. Hah? Ini kebetulan dari Ketentuannya bagaimana selama ini? Betul, Katanya kan ada kata posisi level tertentu. Iya. Manajer senior. Iya. Yang kita pahami. Iya. Sekarang pertanyaannya, tukang las. Itu boleh. Itu diutarakan secara sangat serius loh oleh Pak JK loh yang ngomong. Ya, dibantah oleh Pak Luhut. Bukan orang sembarangan loh. Oh, Pak JK dua kali presiden. Dua kali wakil presiden. Wakil presiden Dan pernah jadi ketum partai. Ya, wakil presiden 10 dan 12 ya. Betul. Betul. Jadi, dua pertanyaan ini aja misalnya. Menarik loh. Pertanyaan saja ya. Iya dong, kalau Anda nanti jadi presiden, Iya. itu presidensial threshold dihapuskan nggak gitu? Bisa nggak Anda lakukan itu? Iya. Hapus presiden threshold. Ya. Kedua Soal itu bahwa ketika ada buruh-buruh, Dari ambil luar, contoh dari Cina, nanti bisa atau dari dari mana Cina, saja. khususnya. Apakah sampai level tukang las itu mereka boleh gitu? Padahal kan banyak loh tukang las sebelah rumah saya juga banyak. Tukang las yang lebih berpengalaman juga banyak gitu loh. Nah itu berapa sih Wan? Kita tahan di situ. Itu naughty ideas. Iya dong. Terus Prof, sedikit saja. Ya. Profesor Dr. Effendi Ghazali. Jadi pada hari ini kan sebetulnya Copras-Capres, ini khusus Copras-Capres, singkat-singkat saja. Ya. Sudah mengerucut 3 nama secara alfabetikal. Saya akan menyebut alfabetikal biar fair ini. Ya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Ya. Rasa-rasanya sudah mengerucut pada 3 nama ini untuk posisi teratas untuk sebagai bakal bisa capres tidak katanya. Bisa tidak. Anda bantah itu? Iya bisa saya bantah karena misalnya gini, siapakah yang menjamin bahwa Anies Baswedan akan betul-betul mendapat tiket? Kan belakangan muncul Faktanya isu. belum jadi deklarasi Belum. kan? Oleh Enggak. 3 partai pendukung Anies itu PKS, mereka sudah dapat tiket kalau sudah dan tanda tangan. Demokrat. Betul. Kami bertiga akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden apapun yang terjadi kemudian, dan ini mengikat sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan presiden pada bulan Oktober 2023. Mundur terus deklarasi oleh Nasdem, PKS dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan. Dalam pandangan Prof atau info yang Prof ketahui itu apa sesungguhnya? Apakah betul yang beredar? Itu panjang, harus ada satu episode khusus karena Khusus gini, ya? belum pernah ada juga negara di dunia. Iya. Dalam pemahaman saya ketika berbicara koalisi nih, jadi Nasdem ini sedang melakukan sesuatu yang menarik untuk eksperimen komunikasi politik kita, yaitu kalau diambil 3 Oktober berarti 2 tahun 17 hari sebelum Presiden petahana Ini itu menarik. berakhir masa jabatannya, dia mendeklarasikan calon presiden baru. 2 tahun kurang 2 tahun 17 hari sebelum Presiden petahana mengakhiri masa jabatan, dia mendeklarasikan calon presiden baru. Dia early dong. Iya, di Indonesia belum pernah ada. Belum pernah ada. Ya. Ingat 2014 juga sebetulnya menjadi ingat saya, maksud saya, Nasdem melakukan lebih kurang hal yang serupa. 2004 Salah dengan satu partai yang mendukung pertama sekali Pak Jokowi. kan? Iya, Nasdem 2004. Oke. 2004 2004 itu Prabowo. Prabowo 2004 itu SBY. Iya. 2014 Jokowi. Jadi Didukung Nasdem oleh memang Nasdem. terkenal dengan kepeloporannya. Kepeloporan. Cuma eksperimen sekali ini 2 tahun 17 hari lebih cepat. Karena itu dia perlu bikin positioning. Oke. Betul kan? Betul. Apakah positioning itu? Oke. Padahal dia masih dalam koalisi. Anda menyebut perubahan aja agak aneh. Oke. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita Koalisi sih. perubahan. Oh. Dalam pandang Prof Effendi Ghazali aneh itu. Enggak, kalau saya sih boleh-boleh aja. Oke. Harusnya apa? nama Tergantung koalisi? yang menerima. Tergantung orang yang menerima. Iya. Petahana. Iya. Kan orang mengatakan perubahan dan perbaikan boleh aja. Kan Oke. ada juga hal-hal yang harus diperbaiki. Tapi kalau petahana merasa tersinggung gimana? Enggak, yang saya kerjakan banyak yang baik. Kenapa harus berubah? Kenapa harus berubah? Itu satu. Bisa sakit hati loh dia. Sakit hati. Iya. Kata Panda, Bapak Jokowi ini gampang gampang mengingat-ingat orang dalam arti konotasi kemudian bisa membalas. Jadi artinya ini eksperimen, tidak ada aturan perundangan yang dilanggar. Para pemirsa ini harus diketahui ini, Iya, mendeklarasikan 2 tahun Sebelum. 17 hari lebih awal sebelum
petahana mengakhiri masa jabatan itu nggak ada peraturan perundangan yang dilanggar. Kecuali orang mengatakan fatsun etika bahwa Anda kan dalam koalisi. Nah, jadi mereka punya kesulitan untuk membuat positioning Anies kebetulan yang dideklarasikan itu sebagai apa coba? Antitesis diganti itu Zulfan Lindannya. Diganti maksudnya dikeluarkan dari pengurus. Walaupun Bang Zulfan bilang saya udah lama nggak jadi pengurus lagi. Oh, bertele-tele nanti ini soal administrasi. Gara-gara ucapan Zulfan Lindan yang menyebutkan Anies Baswedan adalah antitesisnya Jokowi. Iya. Berarti nggak harus terima nasib lah Zulfan Lindan. Iya, berarti antitesis nggak boleh. Nggak boleh. Perubahan? Oke. Lalu kalau Anda di dalam masa perubahannya gitu. Kalau perbaikan? Yang perbaikan berapa persen yang ada perbaikan? Nah, coba. Itu menarik juga kan? Itu bisa menjadi satu chapter panjang sendiri. Bahkan seketika coba kita tanyakan. Iya. Kalau masuk, tapi harus di babak lain lah ya. Oh iya. Misalnya gini, waktunya panjang nanti dalam konteks perubahan itu IKN bagaimana? Itu bisa chapter sendiri pula. Bisa chapter Minimal sendiri subchapter dalam panjang, arti subchapter kata. panjang. Kalau seorang yang dideklarasikan itu, Iya. dia misalnya menerima begitu saja, orang akan bilang, apa bedanya ya? Dia sama petahana. Oh, oke. Tapi gini Prof, terlepas dari kepelporan yang sukses di masa lalu oleh Nasdem, kali ini tadi Prof barusan mengatakan agak terlalu awal mereka atau cukup panjang tadi 2 tahun berapa hari. Jangan-jangan kita juga yang suruh agak cepat mereka deklarasi. Kok lama sekali tanpa sadar loh ini pemirsa saya atau Iwan atau teman-teman lain di televisi agak cepet dong, jangan kelamaan. Apa sih yang ditunggu? Nah, makin lama makin cepat tuh deklarasinya. Makin sulit mereka mendefinisikan ini tokoh yang dideklarasikan mau jadi apa. Barangkali waktu mau mendeklarasikan dari sisi Nasdem ini, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka di bulan Oktober lalu 2022 itu dengan ekspektasi bahwa itu akan menjadi modal untuk cocktail effect yang mereka pikir akan untuk partai, Nasdem. Ada juga yang mengatakan takut dikejar KPK. Kan waktu itu begitu tuh. Iya. Yang kita dengar belakangan. Ya, macam-macam lah. Macam-macam ya. Iya, Tapi sesungguhnya bagi PKS kan tuh fine-fine aja ya. Apanya? Bagi PKS khususnya. Kalau PKS kan memang opos di luar. Oke saja. Iya, karena dia kan tidak Demokrat berbeda dong, karena tidak di dalam gerbong koalisi itu aja. Betul. Pandanawawan bagus sekali itu bilang waktu itu sama Gus Coy, Effendi Hoiri ya. Iya. Gus Coy, apa yang Anda sampaikan itu bagus sekali. Untuk merdu kedengarannya kalau Anda di luar koalisi. Pandai bilang begitu ya. Iya, pandai dong. Sedangkan untuk Anda ketahui bahwa Gus Coy yang dimaksud oleh beliau tadi oleh Prof Effendi adalah Effendi Hoiri. Ya. Beliau adalah orang Nasdem sekarang. Nasdem. Oke saja kalau Anda dikeluar koalisi gitu ya. Enggak, itu terdengar merdu. Kalau itu diucapkan oleh orang yang berada di luar koalisi. Masalahnya dalam koalisi. Iya, jadi baik mereka yang berada dalam koalisi dan kita belum tahu bagaimana perasaan Pak Jokowi terhadap sebuah eksperimen komunikasi politik yang mendeklarasikan calon presiden 2 tahun plus 17 hari sebelum berakhirnya masa jabatan petahana. Prof, saya betul-betul ingin minta nanti pada kesempatan yang akan datang. Pasti. Prof bicara lebih panjang lagi. Ya. Tolong untuk kebaikan sama-sama kita semua, publik juga, khususnya yang selalu mengikuti Bravo Iwan, terutama bagi kalangan muda kita, Prof. Karena pemilih muda kita, pemilih pemula kita banyak. Termasuk nanti anak-anak saya akan menjadi pemilih pertama, Prof. Dan mereka harus punya pendidikan politik, kan, Prof. Ya. Dan khusus ini, Prof. Tadi kan sudah begitu Anies Baswedan, kan ada 2 nama lagi dengan sikat aja, Ganjar Pranowo. Bagaimana komunikasi politik Ganjar Pranowo selama ini dan Prabowo sampai dengan titik ini bagaimana dalam pandangan seorang Prof? Prabowo kan belum tentu juga bisa maju kan? Ya bersama PKB pasti bisa, udah cukup. Tapi kalau nanti nggak cocok calon presidennya mana, calon wakil presidennya gimana? Ya kan? Tidak mustahil kan? Tidak mustahil. Bisa jadi Cak Imin agak lebih dekat dengan Puan misalnya. Oh iya. Dan itu sementara kan kalau Ganjar kan bermasalah dengan apakah PDIP akan Puan atau Ganjar. Betul. Karena nggak bisa katanya Ganjar Puan. Tapi kalau Ganjar walaupun bisa loh sendiri ya. Betul. Kalau Ganjar tetap ternyata seperti yang kita dengar didukung oleh KIB. Ya, ada 2 logika. Logika yang pertama yaitu bahwa umumnya ruling party nggak mau kalah. Dia pasti punya hitung-hitungan sendiri gitu. Nah, karena itu saya mengatakan di lain waktu kita bahas tentang Bu Puan ya. Bu Puan juga menarik untuk dibahas. Tapi lebih daripada itu, nah saudara-saudara sekalian, ini betul-betul kita akhiri supaya Anda punya perasaan penasaran. Jangan-jangan orang mengatakan bahwa menunjuk rambut putih, muka berkeriput, sebelumnya juga ada jatah Bapak Prabowo. Dan itu diucapkan bulan lalu loh. Ya, itu ingin menggabung Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Itu arahnya ke sana kata orang-orang. Jadi ketika
Jokowi mengucapkan Jatah itu, Anda. yang akan datang jatah Pak Prabowo yang akan Ya. datang di bulan Oktober 2022 ucapan Ya, itu, ya. rupanya itu diarahkan untuk Ditambah Prabowo, dengan sekarang Ganjar, berkeriput dan rambut putih. rambut putih. Walaupun saya mengatakan Basuki Hadi apa ya yang PUPR apa Hadi Mulyo itu juga Hadi ya itu juga rambutnya Rambut putih ya putih, iya, dan iya. bekerja juga Iya, iya. bikin jalan tol apa segala macam. Saya bisa nggak dalam waktu sebulan rambut saya putih Oh semua? iya minimal kayak Ridwan Kamil Anda ya sudah jadi siap ya. Oke, Prof, kita Iya. akan bahas lebih panjang. Pasti, Prof, pasti ya, janji. Untuk tadi yang tadi Anda janjikan tadi. Iya ya. banyak. Kita nanti janji kita sesempat-sempatnya bahas yang Siap, ini sambil siap. santai. Iya. Lagi-lagi kita tentu ada kelemahan-kelemahan teori. Kita gampang diserang buzzer. Saya berkali-kali diserang buzzer ya kan. Tapi udah biasa itu, Prof, ya. Santai. Ada waktunya buzzer juga akan kalah oleh. Saya ingin menyatakan begini, buzzer-buzzer nggak tahu seorang Effendi Ghazali, seorang Profesor Dr. Effendi Ghazali itu sudah dari 25 tahun lebih yang lalu sudah biasa menghadapi Enggak, situasi kita- yang bahkan maaf, yang situasi yang war room sekalipun. Iya, kita sama-sama menghadapinya dulu. Tapi intinya adalah mudah-mudahan ada yang bisa dibagikan. Tidak Persis. selalu kita benar, Ini- tapi menimbulkan pemikiran untuk bangsa yang lebih baik ya. Berpikir positif, Prof, Iya, sebagai iya. kontribusi kita kepada Kita bangsa puji kok ini. kesuksesan Pak Jokowi. Makanya Oh kita iya, bilang objektif, bro. Kita G20, objektif. Betul, efek betul. penanganan COVID. Betul. Nggak usah dicari Betul, legasi yang betul, lain. Itu betul. aja udah hebat. Legacy yang hebat itu. Hebat buat seorang 3 hal Joko tadi Widodo. Iya, iya. itu dunia loh Ya, levelnya. dunia. harus ditambah dengan pembangunan infrastruktur itu Betul. wajib. Oh Iya, 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 itu iya. tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Semuanya bisa menerima itu. Sehingga kalau misalnya orang mengatakan AHY mendebat Jokowi Iya. dalam konteks pembangunan infrastruktur itu sama dengan bunuh diri politik katanya. Betul. Sayang, mungkin political advisor-nya AHY tidak membisikkan itu lebih awal. Oh tapi agak naik tetap Agak loh. naik gara-gara itu. Selalu naik. Karena itu. Gara-gara cuma mereka yang berada di oposisi. Oke, siap. Ya kan? Ya. Profesor Effendi Ghazali, terima kasih banyak untuk kesempatan kali Sama-sama. ini di Bravo Iwan. Iya, iya. Next time kita Oh, sambung. pasti. Untuk Insya Allah, tadi insya Allah. yang sangat seksi tadi selesai. Macam-macam. Kita bisa bahas Mbak idenya. Puan juga satu Mbak Puan sesi satu tersendiri. sesi sendiri ya. Iya. Puan itu semacam kuda hitam juga ternyata ya. Oh iya. Dan bisa mencalonkan sendiri. Ya. PDIP punya bukannya tiket tapi Iya. bahkan Prof itu boarding pass ya. Iya. Daripada membentuk Dewan Kolonel waktu itu mungkin bisa membentuk Dewan sama-sama nih. Iya, Dewan. Ko-kreasi. Ko-kreasi, Itu pastinya, yang ya. penting ya. Sehingga ini bisa diarahkan ke 2024. Betul. 2024 dan 2029. 29. Baru saya mau ingin katakan. Terima Ya. kasih Prof sekali lagi. Sama-sama ya, sukses Sampai ya. ketemu. Ya. Sampai sini dulu pertemuan kita kali Ya. ini kebersamaan kita di Bravo Iwan. Kita akan tunggu kehadiran Profesor Dr. Effendi Ghazali di Bravo Iwan, tentu saja di Bravo Radio Indonesia pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi dari kami, dari saya khususnya Iwan Ahmad Sudirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi juga pamit. Selalu akan sering-sering ke Bravo Siwan. Terima kasih. Yes. Ya, Tabi. Ya. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.